adik-adik sekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemuda-pemuda Kristen, dimanapun kalian berada pada saat malam hari ini, kita bersyukur di mana Tuhan tetap menyertai, menolong dan menjaga hidup kita masing-masing, sehingga kita masih kuat oleh karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kakak ucapkan terima kasih karena adik-adik ingin menonton video renungan pada saat malam hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama sesuai dengan firman Tuhan yang akan kita baca. Oleh karena itu, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan pada saat malam hari ini Bapa, pemuda-pemudi, remaja, jemaat Melino Kota. Bersyukur Tuhan tetap menjaga, menyertai dan menolong sehingga kami tetap sehat, kuat oleh karena pertolongan Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami rindu lawatan kebenaran firman Tuhan agar hidup kami dibaharui dan Tuhan jaga menyertai kami, beri pemahaman yang baik yang benar tentang firman Tuhan dan juga kami bisa melakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita masuk di tema kita di bulan April, yaitu tujuan hidup pemuda Kristen. Kita buka di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Perikop di atas yaitu nasihat bagi pemuda-pemudi. Ayat yang ke-9, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pengkhotbah mengatakan pemuda-pemudi Kristen, pemuda-pemudi boleh menikmati masa mudanya. Tetapi ayat firman juga mengatakan harus diukur dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika pemuda-pemudi Kristen menikmati masa muda di luar kebenaran, maka dia akan menerima konsekuensinya, yaitu berada dalam penghakiman. Tetapi ketika kita memiliki batas hidup menikmati masa muda ini sesuai dengan firman Tuhan, maka kita juga berada dalam pertolongan Tuhan dan kita berada dalam kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, adik-adik yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan hidup pemuda Kristen yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa tujuan hidup saya? Ya. Apa tujuan hidup pemuda-pemudi Kristen, khususnya jemaat GKI Melino Kota? Ya. Selama ini apa yang menjadi tujuan hidup adik-adik? Oleh karena itu, adik-adik kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pelajari bagian ini di Mazmur nomor 119 ayat yang ke-9, nomor 119 ayat yang ke-9, yaitu dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat malam hari ini yang menjadi ciri-ciri hidup pemuda Kristen, yaitu di bagian ayat yang ke-9 ini, yaitu menjaga kelakuannya yang bersih sesuai dengan firman Tuhan. Tujuan hidup kita sebagai orang Kristen, pemuda-pemudi Kristen, kita harus memiliki kelakuan yang bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, di dalam kehidupan masa sekarang ini, dari dulu sampai sekarang, mungkin berada di dalam kalangan pemuda-pemudi Kristen, ada sebagian orang yang tidak memiliki tujuan hidup yang pasti. Ciri-ciri orang yang tidak memiliki tujuan hidup yang pasti ini, yang pertama, dia mudah digodai oleh dunia ini. Yang kedua, dia hidup di dalam dosa. Kemudian yang selanjutnya, dia menikmati apa yang disediakan oleh dunia ini. Contohnya alkohol, kemudian rokok, dan juga keinginan-keinginan seksual, ya, seks bebas. Tubuh yang diberikan oleh Allah ini dirusak oleh karena perbuatannya sendiri. Nah, oleh karena itu, ada sesi dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
tujuan hidup kita sebagai pemuda Kristen haruslah kita memiliki kelakuan yang bersih, ya, begitu. Kelakuan yang bersih bukan hanya di dalam perkataan, bukan hanya di dalam pemikiran, tetapi juga harus berada di dalam kelakuan kita masing-masing. Nah, biasanya apa yang dipikirkan orang itu yang akan dikeluarkan dari mulutnya dan juga akan dilakukan dalam kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, ada-ada yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai perenungan kita pada saat malam hari ini, yang pertama itu kita harus memiliki tujuan yang pasti dalam hidup kita, yaitu menjaga kelakuan kita yang bersih, ya, menjaga kelakuan kita yang bersih, tidak merusak diri sendiri, ya, tidak merusak baik Allah ini, baik suci Allah ini dengan perbuatan-perbuatan daging yang membuat kita jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi tujuan hidup kita sebagai pemuda Kristen. Sebagai contohnya Yusuf, ya, Yusuf adalah tokoh muda yang menjadi teladan bagi semua orang yang mungkin juga dewasa dan juga bagi pemuda-pemudi Kristen secara khususnya. Selain Yusuf memiliki tantangan dari dalam kalangan keluarganya sendiri, dia juga memiliki tantangan yang sangat berat dari orang-orang di luar dia. Oleh karena itu, ada dalam Tuhan Yesus Kristus, tantangan yang dialami oleh Yusuf ini dari kalangan keluarganya sendiri, dia mengalami yang namanya kedengkian hati saudara-saudaranya, iri hati saudara-saudaranya. Mereka ingin membunuh Yusuf tetapi tidak jadi, sehingga mereka menjual Yusuf. Nah, itu yang dialami oleh Yusuf di dalam kalangan keluarganya sendiri, tetapi dia tidak memiliki kebencian terhadap saudara-saudaranya. Dia tidak ingin membalas saudara-saudaranya. Kedengkian pun tidak ada di dalam diri Yusuf. Setelah dia berada di luar maupun bukan di dalam kalangan keluarga sendiri, dia dijual sehingga sampai di rumah yang namanya Potifar. Di situ juga dia mengalami tantangan hidup yang sangat luar biasa, yaitu godaan seksual dari istri Potifar. Oleh karena itu, ada sesi dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai pemuda pastinya memiliki keinginan-keinginan yang namanya seksual. Ya, ada sebagian pemuda yang tidak bisa mempertahan dirinya, ya, yang tidak bisa mempertahan dirinya dari godaan-godaan yang seperti ini. Tetapi Yusuf tidak memiliki hal itu demikian. Yusuf tidak memiliki perbuatan-perbuatan yang bisa membuat dia jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Ada salah satu karakter yang dimiliki oleh Yusuf, yaitu dia hidup benar di mata Tuhan. Dimanapun dia berada, tantangan apapun yang dia alami, maupun dari kalangan keluarganya sendiri, dia mengalami yang namanya iri hati, kemudian dia mengalami yang namanya godaan seksual, kemudian dia juga mengalami yang namanya difitnah oleh istri Potifar. Dia tetap hidup benar di mata Tuhan. Itu harus kita refleks atau kaitkan di dalam diri kita ambil menjadi satu pembelajaran di dalam diri kita sebagai pemuda-pemudi Kristen. Kita harus hidup benar di mata Tuhan, sehingga kita juga dalam pertolongan Tuhan, hingga akhirnya nanti keberhasilan yang dimiliki oleh Yusuf, itu yang menjadi tujuan Yusuf, yaitu suatu keberhasilan di dalam dirinya. Ini tadi yang dia lakukan dalam hidupnya untuk mencapai keberhasilan itu, ya, dia menjaga kelakuannya bersih dan dia juga hidup benar di mata Tuhan, sehingga dia mencapai hasil atau tujuan hidupnya, yaitu keberhasilan yang diberikan oleh Allah di dalam dirinya sendiri, dan juga orang-orang di sekitarnya memanfaatkan keberhasilan yang dimiliki oleh Yusuf ini, termasuk keluarganya. Satu hal yang kita pelajari dari sifat Yusuf ini, dia tidak memiliki kedengkian, kebencian, dan juga balas dendam terhadap orang-orang yang menyakiti dia. Oleh karena itu, adik-adik yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah bagian yang pertama yang dipelajari dari Yusuf. Kemudian yang kedua maupun yang terakhir yang kita bisa pelajari, yaitu dari Timotius yang menjadi murid Rasul Paulus. Dia melayani pada saat itu sangat mudah, ya, sangat mudah dia melayani, diutus dan diajar oleh Rasul Paulus. Nah, satu pembelajaran yang sangat penting yang diajarkan oleh Rasul Paulus, menjaga dirinya di masa mudanya, jangan sampai dia juga tergoda, tetap bertahan memperkatakan firman Tuhan. Ada satu hal yang dilakukan oleh Timotius yang diharapkan oleh Rasul Paulus, yaitu menjadi teladan di masa mudanya.
Adik-adik saksi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang anak muda yang pada saat ini bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar dia. Ya, tidak semua orang anak-anak muda yang bisa menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar dia, bagi keluarganya, bagi lingkungan dimanapun dia berada. Ya, oleh karena itu kita sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita bisa melakukan itu dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu saya, adik-adik bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita dan juga bagi keluarga kita masing-masing. Kembali kepada firman Tuhan, bagaimana caranya kita mendapatkan kesuksesan dalam hidup kita? Hanya dengan firman Tuhan, ya. Hanya dengan firman Tuhan kita menjaga diri kita. Kita bisa selalu menyimpan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Ada satu hal yang terdapat dalam kitab Amsal, permulaan pengetahuan ialah takut akan Tuhan. Nah, itulah adik-adik saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang kita akan mencapai ke depannya, terutama kita harus utamakan Tuhan di dalam diri kita. Kita nomor satukan Tuhan dalam diri kita, sehingga segala sesuatu yang kita inginkan juga akan Tuhan tambah-tambahkan bagi kita. Oleh karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita. Adik-adik sekalian dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah pembelajaran sebagian dari tema kita pada saat bulan ini, dan selanjutnya kita akan belajar lebih dalam lagi tentang tema ini. Ini adalah menjadi permulaan dan pendahuluan bagi kita untuk memahami firman Tuhan, memahami tema ini. Oleh karena itu, adik-adik sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kalian berada pada saat ini, jagalah diri masing-masing, jaga kelakuanmu, jagalah tingkah lakumu, dan hiduplah menjadi teladan bagi orang-orang dimanapun engkau berada, dan bagi dirimu sendiri, agar engkau tetap berada dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Terpuji nama Tuhan di surga, malam hari bersyukur dengan firman Tuhan kami pelajari bersama-sama. Kami rindu lawatan-Mu ya Bapa, agar firman Tuhan tetap tersimpan dalam hati kami masing-masing, dan kami melakukan dalam hidup kami. Jaga lindungi kami Tuhan, pelihara kami sepanjang hidup kami, sepekan yang akan kami lewati bersama dengan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menutup renungan ini. Haleluya, amin.